namanya Remote AI Work. Kalau kalian udah nonton video gua lama dan belajar tentang AI, kalian bakal seneng banget. Karena ini research-nya Upwork 2024. 78% klien enterprise yang tanda kutip punya duit, itu sekarang lebih pilih freelancer yang paham pakai AI ketimbang agensi mahal yang nggak ngerti cara pakai AI. Karena banyak dari persepsi kita, misalnya kalau pakai AI, wah ini orang pasti pakai tools biar kerjaannya nggak niat nih. Nah sekarang trennya justru kebalikannya. Brand-brand yang paham atau brand-brand yang gede itu justru pilih agensi yang terang-terangan bilang dia udah pakai fitur-fitur dan tools AI. Keindahan dari remote work itu tuh sebenarnya kalian bisa akhirnya cari klien di luar dari Indonesia. Kebayang dari ide bisnis pertama sama kedua, kemungkinan besar kalian stuck di satu area tertentu. Misalnya buat di Jakarta aja karena ngerti culture-nya, atau misalnya di Medan, atau misalnya di Surabaya. Dan mereka memang bisa ngasilin 100 juta sebulan, tapi stuck di geografinya itu. Nah, remote AI work atau AI agency, itu kalian bisa mulai nyasar-nyasar market luar. Dan karena sekarang masih early banget, kalian ada dua keuntungan. Pertama, branding AI yang masih kelihatan keren untuk brand-brand, bakal bisa bikin mereka pilih kalian dibanding agency konvensional, dan itu trennya bakal lanjut 1-2 tahun ke depan. Nah, yang kedua adalah cari klien di luar negeri yang sebenarnya hasil yang mereka hasilin sama yang kalian lakuin itu mungkin aja nggak terlalu beda jauh. Apalagi kalau kalian update banget sama tools-tools AI. Cuma kalian sendiri harus cari niche ya, misalnya dari copywriting, design, translating, video editing, atau bahkan finance, accounting. Kalian mulai dari skill yang kalian udah pelajarin sebelumnya, yang walaupun masih kulit ya. Terus mulai cari tools-tools AI untuk ngejual jasa kalian ke orang lain. Tools-tools misalnya kayak Otter AI, bikin transkrip meeting otomatis, nggak perlu nyatet manual. Canva Magic Design, bikin slide presentasi dari satu kalimat prompt. Jasper AI, kalian bisa copywriting otomatis gaya brand profesional. DeepL, translate dokumen. Dan ini yang bakal ngebedain kalian dibanding orang yang mungkin udah ngejalanin industrinya 1-2 tahun. Karena AI ini mempersempit barrier itu. Misalnya dulu bikin desain homepage web bisa makan waktu 10 jam lebih lah. Sekarang kalau ngerti toolsnya, kalian tuh bisa beresin dalam 2 jam. Itu udah hemat waktu 80%. Yes, kalian bakal charge tanda kutip lebih murah ke klien, tapi ujung-ujungnya remote work yang jenis kayak gini bakal bikin kalian bisa masuk ke market yang kalian kira lagi berdarah-darah. Step by step-nya sih, pertama kalian harus nentuin skill utamanya dulu. Bisa berangkat dari skill yang kalian udah pelajarin, atau cari riset di marketplace jasa, misalnya kayak Upwork dan teman-teman, cari yang kira-kira demand-nya tinggi dan belum banyak pemainnya yang pakai label AI ya. Terus kalian mulai research setup tools-tools utama. Misalnya kayak fitur-fitur AI yang tadi gue udah sebutin. Nah, untuk remote work, step 3-nya tuh kalian jangan lewatin, yaitu bikin sistem kerja yang gampang. Misalnya pakai Notion gratis buat bikin dashboard, dan gak usah ribet, yang penting kalian bisa manajemen langsung dari awal. Step 4-nya bikin portfolio, terus lakuin hal yang sama, yaitu nge-outreach klien. Tapi bedanya di sini kalian dalam naungan branding AI remote work. Cuma ada satu hal penting yang suka dilupain sama freelancer, atau bahkan orang-orang yang baru awal mulai agensi digital apapun. Kalau mau bisnis digital, kalian masih punya rumah digital sendiri yang kredibel dan profesional. Dan shout out lagi buat Hostinger untuk collab di video ini. Kalian bikin website sesimpel tinggal masukin nama brand atau profesi. Mereka punya AI writer yang bisa otomatis mengisi-ngisi bagian penting kayak about me, portfolio, blog post. Jadi nggak perlu ngetik semuanya dari nol. Atau bahkan kalian bisa pakai Hostinger itu sendiri buat jual AI remote work kalian keluar. Kalau masih